Tapi lancar jalannya air? 2 hari ini airnya lancar. Berarti sebelumnya macet? Macet hampir sebulan. Kalau lagi kosong? Sering begitu tapi? Sering juga ya. Berarti penghasilan tidak menentu dong? Dari mana makan kalau tidak dapat ikan, tidak bisa jual gitu? Mancing lagi. Bertahun-tahun mereka kirim proposal, baru tahun kemarin ini bangun jalan dilebarkan. Pulau Osi adalah pulau terbesar di antara 5 pulau yang berjejer di tepi Pulau Seram. Potensi wisatanya luar biasa. Sayangnya, hampir 90% penduduk yang bermukim di Pulau Osi adalah nelayan miskin yang selalu kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Baru 1 tahun terakhir saja, mereka terbantu dengan pasokan air dari PAM, bantuan dari pemerintah daerah setempat. Sebelumnya, mereka memanfaatkan sumber air di pulau lain dan menampung air hujan untuk persediaan. Airnya bersih. Kalau ini air apa, Bu? Ini air untuk masak. Ini air untuk masak. Kalau ini bedanya apa lagi? Ini kan airnya air dari PAM sana untuk cuci piring. Cuci piring. Iya, karena dia kan sedikit kotor. Meski sudah ada bantuan air, warga tetap harus berhemat menggunakannya. Apalagi, pasokan air terbilang belum lancar. Ini kan ada air PAM. Ibu tidak bayar, itu kan bantuan ya? Iya. Tapi lancar jalannya air? Lancar. Lancar ya? 2 hari ini airnya lancar. 2 hari lancar, berarti sebelumnya macet? Iya, macet hampir sebulan. Oh. Sudah lamakah itu dipasang di sini? 1 tahun lebih. Untuk mengalirkan air dari pipa milik desa ke rumah, setiap keluarga menyiapkan selang yang cukup panjang. Tanpa selang, warga harus bolak-balik mengangkut air. Tentunya sangat melelahkan. Berapa jauh ini selang ditarik, Bu? Ini baru-baru sekitar 20 meter ya. 20 meter. Ini yang dari keran paling dekat situ ya? Iya, yang dekat di situ dengan rumah. Oh, kalau keran-keran dari pemerintah atau masyarakat bangun sendiri Dari juga? pemerintah. Oh, jadi masyarakat cuma modal selang ini ya? Iya. Bantuan berupa pasokan air dengan 20 keran untuk umum dari pemerintah setempat tentunya membuat warga bersyukur. Hanya saja jumlahnya dirasa kurang mencukupi. Apalagi dengan kondisi mesin air yang kerap bermasalah. Ini tidak bisa diminum kan? Ini bisa diminum tapi airnya berkapur. Berkapur tuh maksudnya gimana tuh? Kalau lagi dipanas kapurnya naik. Oh, kalau lagi dimasak gitu ya? Dimasak. Airnya naik. Berarti nggak bisa langsung diminum ini? Tidak bisa, harus disaring dulu airnya baru bisa diminum. Oh iya, oke deh. Nanti saya ikut ibu ya? Iya. Ternyata, pasokan air dari PAM tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Terpaksa, Wahadia dan sang suami, Arlin, kembali mencari air ke pulau tetangga. Kami lalu berjalan menuju perahu motor dengan membawa jerigen untuk tempat airnya. Jarak dari Dusun Pulau Osi menuju ke Dusun Pelita Jaya, tempat sumber air berada, sebenarnya tidak terlalu jauh. Sekitar 7 km. Hanya saja, aksesnya lebih mudah dijangkau dengan perahu motor. Tak seberapa lama berperahu, kami pun menepi. Jerigen air yang kami bawa langsung diisi dengan air.
cukup untuk kebutuhan air selama 1 sampai 2 hari ke depan. Kalau kotong ambil air, kadang bersihkan dulu kotoran-kotoran ini. Biasa ibu bersihkan dulu ya. Tapi kalau sudah jernih seperti ini langsung ambil. Langsung ambil. Dari kapan ibu mulai ambil di sini? Dari semenjak kecil. Dari kecil? Berarti sampai sekarang tetap di sana sulit air juga. Setelah 5 jerigen air terisi penuh, kami pun kembali pulang. Semoga saja bantuan pasokan air dari PAM yang bermasalah segera ditangani pihak yang berwenang, sehingga warga Pulau Osi tak harus bersusah payah lagi untuk mendapatkan air. Pagi hari, waktunya kita ambil ikan-ikan yang akan dijaring. Setelah dijaring semalaman, kemudian tunggu 1-2 jam, kita akan ambil ikannya. Sekarang lagi musimnya apa, Bang? Musimnya sardin. Ikan. Potensi perikanan nasional pada tahun 2017 lalu mencapai 12,5 juta ton. Sepertiganya, sekitar 3,5 ton berasal dari Provinsi Maluku. Tersebar di 3 wilayah, yakni Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram. Warga Pulau Osi seharusnya bisa mengandalkan penghasilan dari sektor perikanan saja. Sayang, karena minimnya peralatan tangkap dan terkendala urusan permodalan, kondisi nelayan di Pulau Osi tak banyak berubah dari dulu. Serba sulit dalam jerat kemiskinan. Ironis. Tapi yang biasanya ikut tersangkut di jaring juga ada ikan momar ya. Ada berapa jenis ikan yang biasa nyangkut, Bang? Ini, 2 ini aja. Ukurannya juga hampir mirip, bentuknya juga hampir mirip. Cuma bedanya biasanya yang lebih laku ini ikan sardin. Sebagai nelayan tradisional, Arlin sangat bergantung pada kondisi laut. Pendapatannya tak menentu, tergantung berapa banyak ikan yang berhasil ditangkapnya. Itu pun harus dipotong biaya bahan bakar. Apalagi mendapatkan bahan bakar tak mudah. Arlin harus membelinya di kota kecamatan dengan harga 12 sampai 15 ribu per liter. 6 bulan dalam setahun, nelayan di Pulau Osi libur melaut dikarenakan musim angin timur yang sangat berbahaya bagi para nelayan. Musim angin timur tidak hanya memengaruhi besarnya gelombang di permukaan air laut, namun juga arus air di dalam lautnya. Segala aktivitas di laut terpaksa dihentikan sampai musim angin timur berakhir. Jarak dari permukiman dan perairan tempat kami menjaring ikan sekitar 100 km. Tampak di depan mata, namun jauh untuk ditempuh. Kami bersyukur banyak juga hasil tangkapan yang berhasil kami bawa pulang. Sesampainya di rumah, ikan hasil tangkapan langsung ditaruh dalam ember. Rencananya, Wahadia, istri Arlin, akan mengolahnya menjadi ikan asap untuk meningkatkan nilai jualnya. Ikan sardin ini nanti akan kita olah sama Bu Nadia karena dijualnya setelah diolah supaya harganya lebih bagus lagi. Tapi kalau ikan momar ini dijual mentah karena ibu-ibu di sini biasanya langsung beli 10.000 langsung dimasak di rumah. Pulang masak di rumah. Bagus semua ya. Yang dong. Ini kita punya. Ada. Mating. Ibu, saya momar lagi. 10.000. 10. Dalam kantor. Belum sempat ikan diolah,
sudah banyak tetangga Arlin dan Wahadia yang datang memborong ikan hasil tangkapan kami. Selain untuk kebutuhan konsumsi, warga juga terbiasa menjual kembali ikan yang mereka beli untuk mendapat keuntungan. Ikan sardin yang masih tersisa lalu diolah Wahadia bersama saudara-saudaranya. Mereka bekerja dengan cepat untuk mengasap ikan. Usaha pengasapan ikan di Pulau Osi sudah berlangsung 10 tahun menggunakan metode tradisional yang disebut diwaya. Akhirnya, ikan sardin pun siap untuk diasap. Jumlahnya cukup banyak. Arlin lalu menyiapkan kayu bakar untuk proses pengasapan. Kayu bakar Arlin dapatkan dari area hutan di luar Pulau Osi. Setiap pengasapan, Arlin setidaknya membutuhkan setengah kubik kayu bakar. Saya mencoba membantu membuat 4 titik perapian di bawah tempat penjemuran ikan. 3 baris ikan yang kami siapkan jumlahnya ada sekitar 50 waya. Prosesnya cukup lama, sekitar 2-3 jam. Api dijaga agar tidak terlalu besar. Jangan sampai membuat ikan menjadi gosong. Wahadia merasa beruntung karena jumlah ikan sardin yang diasap terbilang banyak. Jarang-jarang ia bisa mengasap ikan sampai 50 waya. Semoga saja semuanya bisa laris terjual. Ya, usaha pengasapan ikan memang menjadi andalan Wahadia untuk mendapat tambahan penghasilan. Sebagian hasilnya ia sisihkan untuk cadangan biaya hidup jika suaminya Arlin tidak bisa pergi melaut. Ibu boleh dihitung kira-kira 1 bulan bisa dapat berapa rupiah ya? Atau seminggu berapa kira-kira ya, dapatnya? Kalau banyak, hasilnya banyak, berarti banyak uangnya lah. Ibu paling besar buat apa? Keluar uang buat apa? Buat makan sehari-hari. Selama menjadi istrinya nelayan, pernahkah ibu bisa menabung gitu? Bisa. Bisa? Gitu. Untuk apa biasanya tabungan? Untuk sekolah anak. Masyarakat Pulau Osi biasa menjual ikan asap buatannya sampai ke kota kecamatan. Banyak juga pembeli yang datang langsung ke Pulau Osi untuk mendapat harga yang lebih murah. Setelah kering, ini bisa langsung dibeli oleh para pembeli di sini, baik warga ataupun orang-orang yang datang dari luar. Biasanya dibeli 1 waya ini harganya 5.000. Biasanya mereka beli 10-20, hitungannya seperti itu. Ada juga yang beli 30, 40. Nanti dikalikan 5.000, itu yang menjadi penghasilannya Bu Wahadia hari ini. Tumbuk 22 ya Bu. Satu orang pembeli bisa memborong 10-20 waya ikan sardin. Jika sedang beruntung, Wahadia bahkan tak perlu pergi jauh-jauh menjual ikan asapnya karena sudah habis terjual di rumah. Dari menjual ikan sardin asap hari ini, Wahadia mendapat uang sebanyak Rp250.000. Jumlah yang cukup banyak. Bisa untuk membantu membeli bahan bakar perahu suaminya agar bisa kembali melaut esok hari. Bertahun-tahun mereka kirim proposal, baru tahun kemarin ini bangun jalan dilebarkan.